pada baris 8 di sini, ya, ini kita deklarasikan 3 variabel, yaitu double, ya, double, kemudian akar dan pangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba membuat program untuk menghitung akar dan pangkat pada C++. Langkah yang harus kita lakukan pertama kali adalah menginstal C++-nya, ya. Setelah terinstall, baru kita buka. Kemudian kita pilih file, kemudian new dan source file. Sini. Kita klik. Langkah yang pertama adalah kita harus menuliskan header pada C++. Ya, supaya apa? Supaya dapat mengakses file-file yang ada di C++. Yaitu kita ketikkan include, ya, kemudian kurung buka cstd_lib. Oke, kita copy, kemudian include iostream. Oke. Kemudian yang ketiga adalah kita memasukkan, ya, atau menyertakan kelas CMath. Ya, ini fungsinya agar, ya, atau fungsi dari kelas CMath ini, ya, agar fungsi matematika yang digunakan dapat bekerja seperti itu. Nah, ini dia CMath. Oke, seperti itu. Ya. Oh, ini salah. Namespace. Makanya warnanya berbeda. Nah, dia namespace baru diakhiri dengan titik koma. Oke. Sekarang kita lihat, ini adalah program yang sudah saya ketikkan atau saya buat, ya. Tadi yang pertama kita adalah harus memulai dengan menuliskan pada bagian header di sini, ya. Kemudian kita tambahkan di sini CMath-nya, ya. Ini fungsi dari CMath ini agar fungsi matematika yang digunakan dapat bekerja, yaitu untuk menjalankan di sini akar dan pangkat. Tanpa adanya CMath, nanti tidak bisa bekerja program ini. Kemudian kita lihat pada baris 8 di sini, ya. Ini kita deklarasikan 3 variabel, yaitu double, ya. Double, kemudian akar dan pangkat. Kita deklarasikan. Ya. Jadi fungsi dari double di sini ini sebenarnya adalah maksudnya double floating point, ya. Yaitu untuk menampilkan bilangan pecahan, ya, untuk kapasitas digit yang lebih banyak, misalkan 1,72 sekian, digitnya lebih dari 2 digit untuk bilangan pecahannya, seperti itu. Kemudian kita lihat pada baris 8 sampai dengan 10 sini, ya. Di sini kita gunakan untuk meminta input bilangan dari program, ya, dan menyimpan bilangan tersebut ke variabel x. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan, ya. Ya, di sini masukkan nilai atau
dengan kata lain adalah kita meminta memberikan keterangan pada inputannya, yaitu masukkan nilai X seperti itu. Kemudian kita lihat pada baris 12 dan 13 sini ya. Ini fungsi sqrt dan PAU di sini dipanggil untuk menghitung nilai akar dan pangkat dari bilangan yang diberikan oleh pengguna. Seperti itu. Pada baris 15 dan 16 di sini ya. Ini untuk menampilkan hasil dari perhitungan seperti itu. Ya. Nah, jadi pada bagian inti di sini in main-nya kita harus awali dengan kurung buka dan kurung tutup seperti itu. Kemudian jika kita sudah membuat ya, langkah selanjutnya adalah kita simpan ya, atau langsung kita lakukan di sini execute, compile and run juga bisa, atau kalau mau melihat ada kesalahan tidak pada program, kita klik compile di sini. Oke, kita lihat. Nah, di sini errornya 0, warningnya 0, seperti itu. Kemudian kita lihat ya. Pertama kita save di sini, kebetulan saya sudah save. Coba untuk kita lakukan ya, bisa kita save terlebih dahulu ya, bisa file save as. Oke. Kemudian kita kasih nama di sini akar pangkat, misalkan yang kedua. Kita save. Nah, di sini nama filenya. Kemudian kita lakukan, tadi sudah kita lakukan compile, melihat kesalahan, ada tidak error pada program, lalu kita pilih ya untuk menjalankan programnya, compile and run. Ya, di sini kita compile and run. Sekarang kita lihat di sini ada keterangan ya. Pertanyaan, masukkan nilai X, misalkan nilai X-nya adalah 3. Kemudian kita enter ya. Maka akar dari 3 ini adalah 1,73205. Nah, ini adalah ya bagian dari tipe data double atau double floating point seperti itu. Oke. Kita enter. Oke. Nah, ini. Kemudian bagaimana jika kita tidak menggunakan CMAT? Nah, sini kita misalkan hilangkan. Kemudian kita lakukan di sini atau langsung dari sini ya, simbol seperti ini, compile and run ya, akan terjadi error seperti itu karena dia tidak dapat membaca atau mengeksekusi ya apa yang kita deklarasikan untuk akar dan pangkat ya. Pada bagian headernya tidak kita munculkan CMAT, kita undo seperti itu. Kemudian pada bagian inti, misalkan di sini kita tidak menutup dengan kurung tutup ya, sini kita delete, apa yang akan terjadi ya, ini juga error seperti itu. Jadi harus diawali dengan kurung buka dan kurung tutup seperti itu. Oke, kurung awal ya sini. Kemudian bagaimana jika di sini setiap baris pada program itu tidak diakhiri dengan titik koma, misalkan misalnya titik atau titik 2 misalkan ya, kita lihat bagaimana hasilnya, akan terjadi error juga. Jadi setiap baris pada program itu harus diakhiri dengan titik koma ya, seperti itu. Kemudian ya, di sini misalkan kita tidak memunculkan keterangan ya, cout-nya, hanya in-nya saja, misalkan kita delete. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, tidak ada perihal pertanyaan yang akan kita masukkan. Kita misalkan langsung 3. Nah, jadi di sini
langsung nanti ya akar dari 3, tapi tidak memunculkan sebuah pertanyaan berapa, ya tidak munculkan sebuah pertanyaan, yaitu masukkan nilai, tidak ada seperti itu. Atau misalkan di sini kita tidak melakukan cout untuk di sini misalkan akar ya, sini misalkan cout-nya kita tidak memunculkan akar dari ya atau keterangannya sini. Kemudian di sini kita juga tidak memunculkan pangkat dari ya, oke. Misalkan kemudian kita lakukan run, compile and run. Apa yang akan terjadi? Kita masukkan misalkan nilainya 3, ini masuk nilai X-nya 3. Nah, yang akan terjadi tidak ada keterangan. Ini nilai apa? 1,73 ini dan 9 ini nilai apa? Oke. Tidak ada kejelasan. Maka yang harus kita lakukan adalah memberikan sebuah cout, keterangan dari akar dari dan pangkat dari, ya, yang akan menghasilkan seperti ini. Oke, 3 misalkan masukkan nilai X-nya 3, maka akan menghasilkan akar dari 3 adalah 1,73205 dan pangkat dari 3 adalah 9. Oke, seperti itu. Kita enter. Oke. Nah, untuk pertemuan kali ini ya tentang menghitung akar dan pangkat kira-kira seperti itu. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.